Para Habib Balawi itu mengklaim dirinya sebagai Durah Rasul itu tanpa data. Sama seperti para pendukungnya yang membela, membutakan mata, membutakan hati, ngeyel. Itu pun tanpa data. Tapi berbeda. Kita mengatakan bahwa para Habib Balawi ini bukanlah Durah Rasul. Kenapa? Ya karena itu berdasarkan data dan fakta. Bukti-buktinya jelas. Ya. Jadi kalau orang yang cerdas harusnya bisa menerima hal ini. Ya, kalau kurang mantap, suruh para Habib Balawi itu untuk tes DNA. Jangan diem-diem baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam. Memberantas nasab palsu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fardu kifayah dan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan yang hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Ulama yang melakukan pemberantasan terhadap nasab palsu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki. Dan kemudian Ki Haji Raden Imaduddin Utsman Al-Bantani itu membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid. Ya. Dua, Al-Hakim An-Naisaburi membongkar kepalsuan Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Kemudian yang ketiga adalah Adzabi membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Yang keempat adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumni. Wajib untuk menyebarkan kepalsuan nasab yang ia ketahui dan haram mendiamkannya kedustaan tersebut. Yang demikian itu termasuk istihqar bihaqqi al-Mustafa atau merendahkan hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, dan seorang alim tidak boleh menyembunyikan ilmu atau nasab ini, termasuk amanah dalam ilmu, dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi ya hal ini adalah sebuah sikap yang nyata. Ketika para pengaku sebagai dzurriyyah Rasul, tetapi mereka menggunakan kedzurriyyahannya ini, menggunakan nasabnya itu untuk melakukan banyak sekali kemungkaran. Kalau di Indonesia, selain mereka untuk gaya-gayaan, mereka melakukan kejahatan dengan nama besar Rasulullah. Ya, untuk dawir, untuk menipu, untuk memberdaya, untuk berbuat banyak sekali kemaksiatan. Dan ketika diam, berarti kita sepaham dengan mereka. Tentunya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kalau dari Habib Balawi itu mempunyai data, mempunyai bukti, ya tentunya secara ilmiah, pastinya kita akan sangat menghormati mereka sebagai dzurriyyah Rasul.
Dan para budak ini ketika sudah disodorkan kenyataan bahwa tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman itu dengan data ilmiah, dengan bukti-bukti bahwa mereka, para Habib Alawi itu bukanlah Durah Rasul, para budak itu masih ngeyel, sudah kadung, sudah terlanjur. Dan mereka berdalih bahwa lebih baik salah mencintai. Ketika kita berhusnudzon kepada yang salah, otomatis kita akan suudzon kepada yang benar. Dan itu bisa menjadi sebuah malapetaka yang sangat besar. Tetapi sekarang ini sudah terbalik. Dari PBNU itu sudah sangat mendukung tesnya Ki Imaduddin Usman ini. Karena dari Habib Alawi ini tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka itu adalah Durah Rasul, dan Habib Alawi itu tidak mau untuk tes DNA. Apa yang akan kita pegang sebagai bukti bahwa mereka itu Durah Rasul? Tidak ada bukti bahwa mereka itu adalah Durah Rasul. Yang ada hanya pendawiran. Bahkan banyak sekali untuk menisbatkan diri mereka sebagai Durah Rasul itu berdasarkan mimpi di siang bolong. Ya semoga para muhibbin di Indonesia ini hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Mereka berjihad melawan kemungkaran dan kemaksiatan yang mengatasnamakan Rasulullah. Karena dengan memalsukan nasab Rasulullah, tentunya itu hal yang tidak baik, dan Rasulullah pastinya tidak akan terima. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membenci hal ini. Tapi yang jelas, kita sesama pribumi jangan sampailah untuk berantem. Gak boleh, itu tidak baik. Nanti kalau berantem bisa jadi monyet. Ya, karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.